Pada tanggal 23 Januari 1949 di rumah pengungsiannya, Ibu Tin Soeharto mengalami kejadian baru yang belum pernah dialaminya. Ia melahirkan anak pertamanya. Pada saat itu, tentara Belanda sering melakukan inspeksi ditambah pemberlakuan jam malam. Ia melahirkan dibantu seorang bidan yang bersedia datang dan menginap di rumah itu. Padahal, biasanya jarang ada bidan yang mau datang. Mereka takut dianggap mata-mata oleh Belanda. Sedangkan dokter, di dalam situasi darurat itu terlalu sulit untuk mencari seorang dokter. Sementara suaminya sedang berada di medan tempur yang tidak diketahui keberadaannya, berita kelahiran bayi mungil itu akhirnya sampai ke telinga Soeharto. Ia tentu sangat gembira mendengar berita itu. Sang bayi itu kemudian diberi nama Siti Hardijanti Hastuti, Tutut. Ia pun ingin segera melihat wajah bayinya. Namun, lantaran tugas dan tengah mempersiapkan serangan balasan bagi Belanda, keinginannya itu harus ditunda. Bulan Januari berlalu tanpa kehadiran Soeharto, sang suami dan ayah dari bayi kecilnya. Bulan Februari pun berlalu begitu saja. Hanya surat-surat dari medan tempur yang diterima sedangkan orangnya masih tinggal di sana. Sebenarnya Soeharto ingin sekali datang, tetapi ia tidak mungkin melakukannya. Rumah pengungsian yang berada dekat penjara yang dikuasai Belanda sangat rawan untuk dikunjungi. Jika ketahuan, ia bisa tertangkap dan akan membuat rencana perjuangan gagal. Serangan terhadap markas Belanda yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret berhasil. Meskipun hanya menduduki Yogyakarta selama 6 jam, namun serangan itu telah membuka mata dunia akan keberadaan Indonesia. PBB pun kembali mendesak Belanda agar berunding dengan pemerintah RI. Setelah berlangsungnya serangan dan Belanda akan menarik mundur pasukan dari Yogyakarta, Soeharto secara diam-diam mendatangi Sri Sultan di keraton. Setelah bertemu, malamnya ia menginap di dapur keraton. Pada saat itu, Soeharto mengirimkan utusan agar istrinya datang ke keraton. Dengan diantar Letnan Amir Moertono, Ibu Tin Soeharto dengan membawa bayi kecil. Mereka pun kemudian bertemu. Itu adalah pertemuan pertama setelah berpisah selama 4 bulan. Soeharto tidak habis-habis mencium bayinya. Pertemuan itu hanya berlangsung selama 1 jam, karena Soeharto harus kembali ke garis depan. Pertempuran belum selesai. Setelah keadaan benar-benar aman dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, keluarga Soeharto pun kembali berkumpul. Posisi Soeharto pun sudah berubah. Ia kini menjadi Komandan Brigade 3 Divisi Diponegoro. Hengkangnya Belanda dari bumi pertiwi tidak berarti masalah selesai. Pemberontakan dari dalam pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Untuk mengatasi pemberontakan dibentuklah satu pasukan ekspedisi di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang. Brigade Mataram Divisi 3 Jawa Tengah diputuskan sebagai salah satu bagian ekspedisi. Letkol Soeharto ditugaskan sebagai Komandan Pasukan Garuda Mataram untuk menumpas pemberontakan. Tanggal 21 April 1950 Brigade Garuda Mataram meninggalkan Semarang. Siti Hartinah kembali harus berpisah dengan suaminya. Ia sadar akan tugas penting suaminya, meskipun hatinya sedih dan ingin selalu bersama sang suami. Setelah suaminya pergi menunaikan tugas, Nyonya Soeharto tidak tinggal diam. Dia mengunjungi istri-istri prajurit anak buah suaminya. Dia merasakan di hati istri tentara itu terdapat kegelisahan dan kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk pada suami mereka. Sulitnya komunikasi membuat perasaan khawatir itu semakin menjadi karena tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi di Makassar. Setelah beberapa bulan berpisah, Siti Hartinah memutuskan untuk mengunjungi suaminya di Makassar. Ia tidak sekadar rindu, tetapi menurut pemikirannya, kepergiannya itu akan membantu menghilangkan paling tidak mengurangi kecemasan istri prajurit. Sebelum berangkat, sekali lagi, Nyonya Soeharto mengunjungi istri prajurit dan bertanya apakah ada yang ingin menitipkan surat untuk suaminya. Ternyata sangat banyak surat titipan. Ia dengan senang hati membawa surat-surat tersebut. Surat itu tentunya akan menambah semangat suami mereka yang ada di garis depan. Siti Hartinah hanya 1 minggu berada di Makassar. Ia tidak ingin berlama-lama, karena yang terpenting dari misinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri kondisi dan situasi pasukan, menyampaikan titipan-titipan dari rumah, dan tentu saja bertemu dengan suaminya. Dalam keberangkatannya itu ia membawa anak sulungnya Tutut yang baru berusia 14 bulan. Selama perjalanan Tutut tidak rewel sama sekali, perjalanan singkat itu telah cukup baginya untuk mengabarkan kepada istri-istri prajurit tentang situasi di medan perang.
Nyonya Soeharto mengabarkan situasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu mengurangi rasa kekhawatiran dan kegelisahan mereka. Hingga akhirnya pada bulan September 1950 seluruh prajurit Brigade Mataram kembali ke Yogyakarta. Kecuali 17 orang prajurit yang gugur. Pasukan KL telah menyerah dan meninggalkan Makassar. Pada tanggal 1 Mei 1951, keluarga Soeharto bertambah semarak setelah kehadiran anak kedua yang diberi nama Sigit Haryo-Yudanto. Kali ini kelahiran terjadi tidak dalam suasana darurat. Tidak lagi di pengungsian dan jauh dari suami. Nyonya Soeharto melahirkan di rumah bidan dan ditunggu suaminya. Beberapa bulan setelah Sigit lahir, Soeharto diberi tugas untuk memimpin Brigade Pragolai di Salatiga. Mereka sekeluarga pun akhirnya meninggalkan Yogyakarta menuju Salatiga. Pada tanggal 1 Maret 1953, keluarga itu harus pindah rumah lagi. Kali ini menuju kota Solo. Di kota ini Letnan Kolonel Soeharto menjabat sebagai Komandan Resimen 15, ex-Brigade Panembahan Senopati. Ketika meninggalkan Solo 6 tahun lalu, mereka tidak membayangkan akan kembali ke kota itu dengan posisi yang jauh berbeda. Kini Letnan Kolonel Soeharto adalah orang nomor 1 di jajaran hierarki militer kota Solo. Di kota inilah lahir putra ketiga mereka yang diberi nama Bambang Trihatmojo pada tanggal 23 Juli 1953, anak keempat, Siti Hediati Haryadi, lahir pada tanggal 14 April 1959 di Semarang. Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima 4 di Ponegoro. Ia lahir ketika kondisi keluarga relatif berkecukupan. Kelahiran anak kelima yang diberi nama Hutomo Mandala Putra, Tommy, pada tanggal 12 Agustus 1962 cukup istimewa. Pada saat itu Nyonya Soeharto tidak dapat ditunggui suaminya yang tengah mengemban tugas besar untuk membebaskan Irian Barat dengan nama Operasi Jayawijaya. Soeharto diberi kepercayaan sebagai Komando Mandala. Putri bungsu, Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik, lahir melalui operasi di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1964. Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Mamik dioperasi karena letak bayi dalam keadaan sungsang. Nyonya Soeharto mengakui, hidup dengan mengandalkan gaji suaminya cukup berat. Meskipun demikian, ia tidak mengeluh dan tidak meminta lebih secara materi. Apa yang diberikan suami, itulah yang digunakan untuk mengurus rumah tangga meskipun tidak cukup. Untuk mengatasinya, ia sering membuat kain batik. Kain itu dijual ke kerabatnya. Hasilnya digunakan untuk menutupi kekurangan penghasilan suami. Ia tidak malu melakukan hal itu, karena yang dilakukannya adalah pekerjaan halal dan legal serta bukan meminta-minta. Pada waktu Mayor Jenderal Soeharto diangkat menjadi Panglima Kostrad, PKI sudah berada di atas angin. Dengan bersandar pada wibawa dan harisma Bung Karno, PKI bertambah garang dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. PKI sangat mendukung langkah Bung Karno untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Dukungan itu tidak sekadar ucapan, melainkan juga pengerahan massa dari unsur Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, dan Pemuda Rakyat. Mereka dilatih sebagai pasukan cadangan tempur di dekat lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Namun, latihan itu pada dasarnya adalah persiapan PKI untuk melancarkan Gerakan 30 September. Setiap instansi sebenarnya diharapkan mengirim utusan sebagai sukarelawan dan sukarelawati dalam mobilisasi umum persiapan konfrontasi dengan Malaysia. Perguruan tinggi, organisasi massa dan politik mengutus wakil-wakilnya. Dari angkatan bersenjata yang ikut ambil bagian adalah istri-istri tentara, karyawan, dan karyawati sipil. Kostrad adalah salah satu instansi TNI yang tidak ikut-ikutan mengerahkan istri-istri tentara ke tempat hingar-bingar itu. Kebijakan itu terjadi karena istri Panglima Kostrad, Nyonya Siti Hartinah Soeharto berpegang teguh pada tugas istri prajurit. Kalau suami sesuai dengan tugasnya pergi bertempur, istrinya juga ikut, siapa yang mengurus keluarga dan anak-anak? Katanya dengan nada bertanya, beberapa hari sebelum meletus Gerakan 30 September, pimpinan dan pengurus Persit Kartika Chandra diundang untuk mendengarkan penjelasan Menteri Panglima Jenderal Ayani. Saat itu Nyonya Soeharto adalah Ketua Persit. Jenderal Yani menjelaskan gawatnya situasi politik saat itu dan bagaimana peran TNI. Sepulang dari acara itu, Nyonya Soeharto membuat sup kaldu tulang sapi kesukaan anak-anaknya. Pada waktu membawa sup ke meja makan, Tommy berlari-lari dan menabraknya. Ia pun tersiram kuah sup panas yang melepuhkan kulitnya.
Setelah dilakukan pertolongan pertama, Tommy segera dibawa ke RS Gatot Subroto untuk dirawat. Pada tanggal 30 September, Maijen Soeharto dan istrinya menjenguk Tommy di rumah sakit. Menjelang pukul 12 malam, Nyonya Soeharto menyuruh suaminya pulang karena di rumahnya hanya tinggal putri bungsu mereka, Mamik yang baru berusia 1 tahun. Soeharto pun pulang. Pada tanggal 1 Oktober, pagi-pagi sekali, datang seorang tamu. Hamid nama tamu itu, memberitahukan kepada Maijen Soeharto mengenai tembak-menembak di beberapa tempat. Tak lama kemudian, Mas Huri, tetangga yang lain menemui dan mempertegas berita dari Hamid. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Broto Kusmarjo kemudian datang melaporkan bahwa beberapa perwira tinggi TNI AD telah diculik. Tidak dijelaskan siapa pelakunya, lonceng jam 6 belum berbunyi ketika Letkol Soejiman diutus Maijen Umar Wirahadikusumah yang menjabat Pangdam Vejaya melaporkan bahwa di sekitar Monas dan Istana Presiden terdapat konsentrasi pasukan yang tidak dikenal. Ia langsung berkata, segera kembali dan laporkan kepada Pak Umar, saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat. Seluruh informasi itu membuat Maijen Soeharto segera mengambil keputusan. Ia langsung memakai pakaian loreng lengkap, bersenjata pistol, mengendarai jeep sendiri tanpa pengawal menuju markas Kostrad. Pada pukul 7 WIB lebih sedikit, siaran warta berita RRI memberitakan telah terjadi gerakan militer di tubuh Angkatan Darat. Gerakan yang menamai Gerakan 30 September itu dikepali Letkol Untung. Untung adalah bekas anak buah Soeharto ketika dia menjadi Komandan Resimen 15 di Solo. Untung adalah Komandan Kompi Batalion 444 dan pernah mendapat didikan politik dari tokoh PKI Alimin. Mendengar berita itu, Soeharto segera mengambil kesimpulan bahwa gerakan yang dipimpin Untung itu adalah KUP yang ingin menguasai negara secara paksa. Ia memutuskan untuk melawan gerakan tersebut. Tahap pertama adalah mengamankan pasukan yang berjaga-jaga di Monas. Tahap berikutnya adalah memerintahkan Komandan Rekat Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi yang telah dikuasai para pemberontak. Tugas selanjutnya adalah menyerbu pusat gerakan kontrarevolusi di dekat Halim Perdana Kusuma, pada saat Soeharto mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan bangsa. Nyonya Soeharto tengah menunggui putranya di RSPAD. Kesibukan di RSPAD lain dari biasanya. Dalam waktu singkat, ia segera mengetahui telah terjadi penculikan beberapa jenderal dan ditembak pasukan Cakrabirawa. Ia pun gelisah dan ingin segera pulang ke rumah. Ia khawatir kalau terjadi hal-hal yang lebih gawat, sementara ia terpisah dengan anak-anak dan suaminya. Akhirnya, ia pun pulang membawa Tommy. Suaminya masih ada di markas Kostrad dan meninggalkan pesan agar membawa anak-anaknya mengungsi ke tempat tinggal ajudan Pak Harto di Kebayoran Baru sambil terus mengikuti perkembangan lewat RRI. Sedikit demi sedikit situasi dapat diatasi. RRI dan pusat telekomunikasi dapat direbut kembali. Segera disiarkan pengumuman telah terjadi upaya penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965. Mereka yang diculik adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Haryono MT, Brigadir Jenderal Dei Panjaitan, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo. Mendengar dan melihat banyaknya korban perwira tinggi yang diculik dan dibunuh membuat Nyonya Soeharto sedih luar biasa. Ia tidak membayangkan saudara sebangsa dan seperjuangan dapat berbuat tega seperti itu, sejak 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966 dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang luar biasa. Penculikan, penemuan korban yang sudah tewas, munculnya gelombang aksi demonstrasi yang menghendaki pembubaran PKI yang dikenal dengan nama Tritura, hingga pemberian surat perintah 11 Maret, Super Semar. Dalam masa-masa genting itu, Nyonya Soeharto tampil sebagai pendorong dan pendamping suami yang paling kokoh. Ia juga memperhatikan langkah-langkah dan tindakan yang diambil suaminya dalam mencermati keadaan yang bergerak cepat. Pada tanggal 11 Maret diadakan rapat kabinet di istana. Pada saat itu, Soeharto tidak dapat hadir karena sedang sakit flu, batuk-batuk, dan demam. Namun, rapat tidak dapat berlangsung dengan baik, karena Presiden Soekarno dengan tergesa-gesa meninggalkan rapat setelah mendapat laporan adanya pasukan tak dikenal di luar istana. Dengan kondisi yang demikian, Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud segera menemui Soeharto dan melaporkan apa yang terjadi di sidang kabinet.
Ketiga jenderal itu kemudian berinisiatif menyusul Presiden Soekarno ke Istana Bogor dengan maksud agar Bung Karno menjadi tentram dan tidak merasa dikucilkan TNI AD. Sebelum pergi, Soeharto berkata, "Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan, saya dalam keadaan sakit. Kalau diberi kepercayaan, keadaan sekarang ini akan saya atasi." Tiga jenderal itu berhasil meyakinkan Bung Karno bahwa Pak Harto adalah orang yang tepat untuk mengatasi keadaan dan memulihkan keamanan. Ketiganya kembali ke Jakarta dengan membawa dokumen yang amat penting, Super Semar. Mereka langsung menuju rumah Panglima Kostrad meskipun hari telah larut malam. Setelah membaca surat perintah itu, Maijen Soeharto langsung berganti pakaian loreng lengkap dan segera pergi ke markas Kostrad. Nyonya Soeharto mengenal benar kondisi kesehatan suaminya. Jika terlalu penat apalagi dengan tekanan dan beban pikiran yang menindih maka alergi tenggorokan selalu kambuh sehingga menyebabkan batuk-batuk yang amat mengganggu. Itulah yang terjadi pada malam itu. Firasat Nyonya Soeharto mengatakan suaminya akan membuat keputusan penting. Benar saja. Keesokan harinya pada pukul 6 WIB RRI menyiarkan berita pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini disambut oleh seluruh rakyat Indonesia dengan hati lega. Seminggu kemudian 15 menteri kabinet dikora yang diduga berhubungan dengan PKI dicopot. Era baru kehidupan berbangsa pun dimulai.